Perkenalkan, nama saya Selin Lingkungan, NIM 210122036 dari kelas 4 BKBG. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Sumber-sumber ide bisnis yang pertama ada kebutuhan pasar. Salah satu sumber utama ide bisnis adalah kebutuhan pasar. Melakukan riset pasar dan memahami kebutuhan dan permintaan konsumen dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang bisnis yang mungkin terlewatkan. Yang kedua, hobi atau minat pribadi. Hobi atau minat pribadi juga dapat menjadi sumber bisnis yang potensial. Misalnya, jika Anda memiliki minat dalam olahraga, Anda dapat mempertimbangkan untuk membuka toko perlengkapan olahraga atau membuka gym atau studio yoga. Dan yang ketiga, pengalaman kerja. Pengalaman kerja juga dapat menjadi sumber ide bisnis. Mungkin ada peluang bisnis yang dapat Anda identifikasi dari pengalaman kerja sebelumnya, baik dalam hal layanan atau produk tertentu atau dalam pengalaman di bidang pemasaran atau manajemen bisnis. Yang keempat, perubahan sosial atau teknologi. Perubahan sosial atau teknologi dapat memberikan peluang bisnis yang signifikan. Dalam era digital, misalnya peluang bisnis yang berkaitan dengan teknologi seperti aplikasi mobile, e-commerce, atau media sosial semakin meningkat. Dan yang kelima, kemitraan atau kerjasama. Kemitraan atau kerjasama dengan orang atau perusahaan lain juga dapat membuka peluang bisnis baru. Dan yang keenam, membaca dan penelitian. Membaca dan penelitian tentang industri tertentu atau tren pasar dapat membantu mengidentifikasikan peluang bisnis yang potensial. Anda dapat menemukan ide bisnis baru dengan memahami bagaimana industri beroperasi atau dengan mempelajari tren dan perubahan di pasar. Jadi kesimpulannya pada pembahasan di atas adalah mengidentifikasi sumber ide bisnis yang tepat dapat membantu dalam mengembangkan bisnis yang sukses. Beberapa sumber ide bisnis yang dapat Anda gunakan adalah kebutuhan pasar, hobi atau minat pribadi, pengalaman kerja, perubahan sosial atau teknologi, kemitraan atau kerjasama, dan membaca serta penelitian tentang industri atau tren pasar. Penting untuk terus mengembangkan ide bisnis baru dan kreatif agar bisnis dapat berkembang dan mengikuti perkembangan pasar dan industri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata di atas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Messi Langangi, NIM 210122060, dan saya dari kelas 4B Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan membahas tentang mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Ide bisnis. Ide bisnis adalah buah pikir manusia yang muncul karena adanya suatu pengamatan yang secara rasional dianggap logis dan memiliki nilai manfaat baru. Ide bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, pasar, masyarakat. Sumber ide bisnis, kebutuhan dan permintaan pasar. Kejelian seseorang melihat kebutuhan dan permintaan pasar merupakan peluang untuk memulai bisnis. Keahlian dan keterampilan. Sedikit sekali orang yang memiliki keahlian, oleh karenanya ide bisnis yang bersumber dari keahlian. Hobi dan minat. Sumber ide bisnis berdasarkan hobi akan menjadi seseorang bersemangat dalam melakukan bisnis. Kreativitas. Kreativitas seseorang dalam menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi orang banyak merupakan sumber ide bisnis. Jaringan dan relasi. Bersilaturahmi merupakan kunci akan datangnya rezeki berupa relasi yang akan membentuk jaringan. ATM. Bisnisnya dimulai ATM, amati, tiru, modifikasi merupakan bisnis yang paling mudah dilaksanakan. Nasihat atau saran, mencari ide bisnis dengan cara meminta nasihat dari orang-orang yang sukses dalam bisnis adalah langkah baik. Pengalaman dan pekerjaan, pengalaman diri sendiri atau orang lain bisa menjadi guru yang baik dan sumber ide bisnis. Penemuan secara tidak sengaja. Jenis ide bisnis ini dapat terjadi ketika seseorang melihat sesuatu benda yang dapat membangkitkan daya imajinasi. Konsep bisnis. Membuat konsep bisnis yang unik adalah tentang ide yang cemerlang dan terkesan berbeda. Bisa memulai mencari ide untuk konsep bisnis dimulai dari lingkungan sekitar. Perhatikan problem yang dialami kebanyakan orang. Setelah itu, temukan solusinya di mana solusi ini akan diminati banyak orang untuk menghilangkan problem tersebut.
Perkenalkan, nama saya Unika Mania Kaligis dari kelas 4B KBG dengan NIM 21012048. Saat ini saya akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis yang potensial. Dalam latar belakang, dalam dunia bisnis, ide-ide baru sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis dan memenangkan persaingan. Namun, ide bisnis yang inovatif dan berhasil memenangkan pasar tidak selalu mudah ditemukan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis yang dapat membantu perusahaan membangun ide-ide baru dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Berbicara tentang ide bisnis, banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis yang potensial. Pertanyaannya adalah apa saja sumber-sumber ide bisnis yang dapat membantu perusahaan membangun ide-ide baru yang inovatif dan berhasil memenangkan pasar. Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis yang dapat membantu perusahaan untuk membangun ide-ide baru yang inovatif dan berhasil memenangkan pasar. Dimulai dari sumber-sumber ide bisnis. Dalam mencari ide bisnis, terdapat berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Yang pertama, sumber internal. Sumber internal adalah sumber yang berasal dari dalam diri seseorang. Ini bisa mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan ide-ide yang dimiliki oleh seseorang. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi sumber peluang usaha. Yang pertama yaitu wawasan atau pengetahuan. Seorang pengusaha atau wirausaha membutuhkan wawasan serta pengetahuan yang luas untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Yang kedua yaitu pengalaman dalam dunia bisnis. Seseorang yang memiliki pengalaman di dunia bisnis sebelumnya tentu lebih terampil dalam mengembangkan usaha. Yang ketiga yaitu sumber daya atau kreativitas. Pengusaha yang memiliki kreativitas yang tinggi bisa lebih mudah mengeluarkan ide-idenya untuk mengembangkan usahanya tersebut. Sumber internal yang dapat digunakan untuk mencari ide bisnis diantara lain hobi atau kegemaran, yang kedua keahlian, pengetahuan, latar belakang, dan intuisi atau pemikiran yang muncul. Selanjutnya yaitu sumber eksternal. Sumber eksternal ini adalah sumber yang berasal dari luar diri seseorang. Ini bisa mencakup informasi dari pasar, tren, perubahan teknologi, dan masalah sosial yang terjadi di sekitar. Sumber eksternal ini dapat membantu seseorang untuk menemukan peluang bisnis yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi peluang bisnis. Yang pertama, masalah yang dihadapi. Misalnya, terdapat masalah air yang sulit untuk diserap oleh tanah, sehingga peluang usaha membuat biofiller bisa menjadi usaha yang bisa berkembang dengan pesat. Yang kedua yaitu permintaan pasar atau masyarakat. Permintaan pasar bisa menjadi faktor eksternal karena pengusaha bisa melihat besarnya permintaan pasar, sehingga menciptakan suatu produk yang diinginkan oleh pasar atau masyarakat. Yang ketiga yaitu menciptakan hal baru dari yang sudah ada. Misalnya bermunculan merek kopi karena industri tersebut tengah digandrungi oleh berbagai kalangan masyarakat. Keempat yaitu kebutuhan yang belum tercapai. Kebutuhan terhadap produk atau jasa yang harus tercapai dan terpenuhi setiap harinya. Dan terakhir, kebutuhan yang belum tercapai. Kebutuhan terhadap suatu produk atau jasa harus tercapai dan terpenuhi setiap harinya. Peluang usaha eksternal kebanyakan berasal dari permasalahan lingkungan seperti usaha dan bisnis orang tua, lingkungan rumah, kesulitan dari calon konsumen. Peluang ini menjelaskan konsumen sering melontarkan keluh kesah. Hal ini juga bisa menjadi sumber peluang usaha jika seseorang lebih teliti dan jeli menangkap permasalahan itu. Selanjutnya yaitu gagasan orang lain yang selanjutnya mampu melihat peluang dari banyak sumber perubahan. Dan terakhir, peluang dari informasi yang diperoleh. Setelah mengidentifikasi sumber ide bisnis, langkah selanjutnya yaitu mengembangkan ide tersebut menjadi konsep bisnis yang lebih jelas dan terukur. Ada beberapa cara untuk mengembangkan ide bisnis dari sumber-sumber tersebut. Yang pertama yaitu membuat rencana bisnis. Membuat rencana bisnis merupakan langkah penting dalam mengembangkan ide bisnis.
Rencana bisnis ini berisi gambaran tentang visi, misi, target, strategi, dan anggaran yang akan digunakan dalam menjalankan suatu bisnis. Yang kedua, membentuk tim kerja. Dalam mengembangkan ide bisnis, dibutuhkan tim kerja yang terdiri dari berbagai macam ahli, seperti ahli pemasaran, ahli keuangan, ahli teknologi, dan sebagainya. Dengan memiliki tim kerja yang beragam, akan memperbesar peluang untuk mengembangkan ide bisnis yang lebih inovatif. Yang ketiga yaitu melakukan uji coba dan evaluasi. Melakukan uji coba produk atau layanan merupakan cara yang efektif untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari ide bisnis yang dikembangkan. Evaluasi juga diperlukan untuk mengevaluasi hasil dari uji coba tersebut dan membuat perbaikan atau penyesuaian pada konsep bisnis yang dikembangkan. Demikian penjelasan saya mengenai mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Sekian dan terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Clery Sivanya Datu, NIM 21012056. Saat ini saya akan membahas tentang menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Poin yang akan kita bahas yaitu proses penyaringan bisnis hasil identifikasi. Yang pertama, evaluasi kebutuhan pasar. Langkah pertama dalam proses penyaringan ide bisnis adalah mengevaluasi kebutuhan pasar. Kita harus memastikan bahwa ide bisnis kita sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Yang kedua, memperkirakan biaya dan potensi keuntungan. Langkah berikutnya adalah memperkirakan biaya dan potensi dari setiap ide bisnis, pertimbangan biaya produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lain. Yang ketiga, memperhitungkan risiko. Setiap bisnis memiliki risiko, termasuk ide bisnis yang telah dipilih. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi saat memilih ide bisnis. Pertimbangkan faktor-faktor seperti persaingan pasar, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Yang keempat, menilai keahlian dan pengalaman. Pilih ide bisnis yang sesuai dengan keahlian dan pengalaman kita. Hal ini akan membantu kita mengembangkan bisnis dengan lebih efektif dan efisien. Yang kelima, menentukan nilai tambah. Ide bisnis yang dipilih harus memiliki nilai tambah bagi konsumen. Hal ini akan membuat produk atau layanan kita lebih menarik dan membedakan dari produk atau layanan yang sudah ada di pasar. Pertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas produk, fitur unik, dan kelebihan lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelin Kobang dengan NIM 21012033 dari kelas 4 BKBG. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sumber-sumber ide bisnis. Saya menjelaskan materi ini dengan tujuan agar supaya mahasiswa lebih memahami sumber-sumber ide bisnis. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, sumber-sumber ide bisnis. Dari mana sumber ide bisnis itu berasal? Itu dapat berasal dari keterampilan atau hobi sendiri, pengalaman atau permasalahan pribadi dengan orang lain, pengalaman kerja sebelumnya, konferensi dan pameran, dan yang terakhir riset pasar. Anda mungkin juga tertarik untuk mengadopsi model bisnis luar negeri ke pasar lokal Anda. Itu juga adalah alternatif yang mudah untuk menghasilkan beberapa ide. Beberapa pengusaha pemula di negara berkembang mengadopsi model bisnis di negara maju dan mengaplikasikannya di negara mereka. Meski cara kerja bisnis mereka berbeda, namun konsep bisnis mereka relatif mirip. Contohnya adalah Gojek di Indonesia, yang mana meniru model bisnis Uber di Amerika Serikat. Cara lainnya adalah dengan membaca laporan riset pasar. Di situ, peneliti mungkin mengungkap beberapa peluang bisnis untuk digarap dan beserta potensi pasarnya. Misalnya, beberapa survei mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi oleh banyak orang, yang mana dapat membuka wawasan untuk bisnis baru. Meski mungkin informasinya tersirat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama. Saya dari kelas 4 BKBG. Ingin membuat video makalah tentang kewirausahaan. Adapun isi makalah dari saya adalah sebagai berikut. Oke, kita masuk di pembahasan mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sumber peluang usaha.
seperti faktor eksternal dan internal. Peluang usaha dapat dikatakan sebagai momen bagi para pengusaha untuk memajukan usaha yang telah mereka bangun. Dengan begitu, bisnis bisa berkembang dan mendapatkan banyak konsumen baru. Seperti yang telah disebutkan, sumber peluang dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Pada sumber peluang usaha yang berasal dari faktor internal merupakan peluang usaha yang datang dalam lingkup bisnis, sedangkan sumber peluang usaha yang berasal dari faktor eksternal adalah peluang usaha yang datang dari luar lingkungan bisnis. Biasanya sumber peluang usaha dari faktor eksternal adalah pengalaman pribadi seorang pengusaha. Berikut ini beberapa hal yang dapat menjadi sumber peluang usaha, baik dari internal maupun eksternal, yaitu 1. Wawasan dan pengetahuan. Wawasan atau pengetahuan merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal. Seorang pengusaha atau wirausahawan membutuhkan wawasan dan pengetahuan yang luas untuk dapat mengembangkan bisnis yang dijalankan. Yang kedua, pengalaman di dunia bisnis. Pengalaman di dunia bisnis merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal. Seseorang yang memiliki pengalaman sebelumnya di dalam dunia bisnis tentu akan lebih terampil dalam mengelola bisnisnya. Pasalnya, dia lebih tahu produk apa yang diinginkan di pasaran. Dengan begitu, dia juga akan lebih memiliki peluang untuk mengembangkan bisnisnya. Oke, kita masuk di nomor 3, sumber daya manusia atau kreativitas. Sumber daya manusia atau kreativitas merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dan berjalannya bisnis. Mereka dapat membantu kamu mengembangkan bisnis jika diberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya. Keempat, masalah yang dihadapi. Berbeda dengan sumber peluang usaha yang sudah disebutkan di atas, masalah yang dihadapi adalah sumber peluang usaha yang datang dari faktor eksternal. Masalah atau fenomena yang terjadi di sekitar kita dapat dimanfaatkan menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis. Yang kelima, permintaan pasar. Permintaan pasar dapat menjadi sumber peluang usaha yang berasal dari faktor eksternal, karena pengusaha dapat melihat besarnya permintaan pasar sehingga dapat menciptakan produk yang sesuai dan diinginkan oleh pasar. Baik, itulah tadi video makalah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yunus Jari Talengkera. Sekarang saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Mengidentifikasi Sumber-Sumber Ide Bisnis. Bab 1, Pembahasan 1. Ide bisnis. Ide bisnis adalah buah pikir manusia yang muncul karena adanya suatu pengamatan yang secara rasional dianggap logis dan memiliki nilai manfaat baru. Ide bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi. Berikut sumber ide bisnis. 1. Kebutuhan dan permintaan pasar. Yang kedua, keahlian dan keterampilan. Ketiga, hobi dan minat. Keempat, kreativitas. Kelima, jaringan dan relasi. Keenam, ATM atau amati, tiru, modifikasi. Yang ketujuh, nasihat atau saran. Kedelapan, pengalaman dan pekerjaan. Kesembilan, penemuan secara tidak sengaja. Berikut teknik mendapatkan ide bisnis menurut Douglas tahun 1996, yaitu yang pertama teknik tukar pikiran, yang kedua teknik berandai-andai atau mengumpamakan sesuatu yang akan terjadi, yang ketiga teknik kawin silang, yang keempat itu teknik keingintahuan. Berikut konsep bisnis. 1. Membuat konsep bisnis yang unik. Yang kedua, bisa memulai mencari ide untuk konsep bisnis dimulai dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, perhatikan problem yang dialami kebanyakan orang. Yang keempat, temukan solusi di mana solusi ini akan diminati banyak orang untuk menghilangkan problem tersebut.
Yang berikut menciptakan konsep bisnis. Terdiri dari 1. Melihat masalah di lingkungan sekitar. 2. Tajam memanfaatkan peluang. Yang ketiga, memilih peluang usaha sesuai potensi. Yang keempat, memberikan nilai tambah. Yang kelima, berpikir berbeda dan kreatif. Yang keenam, berinovasi. Bab 2, kesimpulan. Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Penciptaan suatu ide bisnis merupakan salah satu faktor penting dalam memulai sebuah bisnis. Sekian dan terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Sofian Gatianago dengan NIM 21012058. Saya dari kelas 4 BKBG akan mempresentasikan sebuah makalah dengan topik mengidentifikasikan sumber-sumber ide bisnis. Setiap orang memiliki potensi untuk mengembangkan ide bisnis yang unik dan berbeda. Namun, tidak semua orang mampu mengidentifikasikan sumber ide bisnis yang tepat. Dalam makalah ini akan dijelaskan beberapa sumber ide bisnis yang dapat membantu dalam mengembangkan bisnis. Sumber-sumber ide bisnis. Yang pertama, kebutuhan pasar. Salah satu sumber utama ide bisnis adalah kebutuhan pasar. Melakukan riset pasar dan memahami kebutuhan dan permintaan konsumen dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang bisnis yang mungkin terlewatkan. Dalam memenuhi kebutuhan pasar, Anda dapat membuat produk atau layanan yang dibutuhkan oleh pasar atau meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, hobi atau minat pribadi. Hobi atau minat pribadi juga dapat menjadi sumber ide bisnis yang potensial. Misalnya jika Anda memiliki minat dalam olahraga, Anda dapat mempertimbangkan untuk membuka toko perlengkapan olahraga atau membuka gym atau studio yoga. Yang ketiga, pengalaman kerja. Pengalaman kerja juga dapat menjadi sumber ide bisnis. Mungkin ada peluang bisnis yang dapat Anda identifikasi dari pengalaman kerja sebelumnya, baik dalam hal layanan atau produk tertentu, atau dalam pengalaman di bidang pemasaran atau manajemen bisnis. Yang keempat, perubahan sosial atau teknologi. Perubahan sosial atau teknologi dapat memberikan peluang bisnis yang signifikan dalam era digital. Misalnya peluang bisnis yang berkaitan dengan teknologi seperti aplikasi mobile e-commerce atau media sosial semakin meningkat. Yang kelima, kemitraan atau kerjasama. Kemitraan atau kerjasama dengan orang atau perusahaan lain juga dapat membuka peluang bisnis baru. Melalui kemitraan atau kerjasama, Anda dapat mengembangkan ide bisnis yang lebih besar dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Yang terakhir, membaca dan penelitian. Membaca dan penelitian tentang industri tertentu atau tren pasar dapat membantu mengidentifikasi peluang bisnis yang potensial. Anda dapat menemukan ide bisnis baru dengan memahami bagaimana industri beroperasi atau dengan mempelajari tren dan perubahan di pasar. Simpulannya, mengidentifikasi sumber ide bisnis yang tepat dalam membantu dalam mengembangkan bisnis yang sukses. Beberapa sumber ide bisnis yang dapat Anda gunakan adalah kebutuhan pasar, hobi atau minat pribadi, pengalaman kerja, perubahan sosial atau teknologi, kemitraan atau kerjasama, dan membaca serta penelitian tentang industri atau tren pasar. Penting untuk terus mengembangkan ide bisnis baru dan kreatif agar bisnis dapat berkembang dan mengikuti perkembangan pasar dan industri. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama Badjo dari kelas 4B KBG. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendefinisikan sumber-sumber ide bisnis. Mendefinisikan sumber-sumber ide bisnis, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi sumber peluang usaha seperti faktor eksternal dan internal. Peluang usaha dapat dikatakan sebagai momen bagi para pengusaha untuk memajukan usaha yang telah mereka bangun. Dengan begitu, bisnis bisa berkembang dan mendapatkan banyak konsumen baru. Seperti yang telah disebutkan, sumber peluang dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Pada sumber peluang, usaha yang berasal dari faktor internal merupakan peluang usaha yang datang dari dalam lingkungan bisnis. Sedangkan sumber peluang usaha yang berasal dari faktor eksternal adalah
peluang usaha yang datang dari luar lingkungan. Biasanya sumber peluang usaha dari faktor eksternal adalah pengalaman pribadi seorang pengusaha. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menjadi sumber peluang usaha. Yang pertama itu ada wawasan atau pengetahuan. Wawasan atau pengetahuan merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal. Seorang pengusaha atau wirausahawan membutuhkan wawasan dan pengetahuan yang luas untuk dapat mengembangkan bisnis yang dijalankan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mary Cecilia Morai dengan NIM 2101234 dari kelas 4B Konstruksi Bangunan dan Gedung. Baiklah, saat ini saya akan membahas mengenai makalah entrepreneurship dengan topik mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sumber peluang usaha, seperti faktor eksternal dan internal. Peluang usaha dapat dikatakan sebagai momen bagi para pengusaha untuk memajukan usaha yang telah mereka bangun. Dengan begitu, bisnis bisa berkembang dan mendapatkan banyak konsumen baru. Seperti yang telah disebutkan, sebuah peluang dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Pada sumber peluang usaha yang berasal dari faktor internal merupakan peluang usaha yang datang dari dalam lingkungan bisnis. Sedangkan sumber peluang usaha yang berasal dari faktor eksternal adalah peluang usaha yang datang dari luar lingkungan bisnis. Biasanya sumber peluang usaha dari faktor eksternal adalah pengalaman pribadi seorang pengusaha. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menjadi sumber peluang usaha baik dari internal maupun eksternal. Yang pertama, wawasan atau pengetahuan. Wawasan atau pengetahuan merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal. Seorang pengusaha atau wirausahawan membutuhkan wawasan dan pengetahuan yang luas untuk dapat mengembangkan bisnis yang dijalankan. Yang kedua, ada pengalaman di dunia bisnis. Pengalaman di dunia bisnis merupakan sebuah peluang usaha yang datang dari faktor internal. Seseorang yang memiliki pengalaman sebelumnya di dalam dunia bisnis tentu akan lebih terampil dalam mengelola bisnisnya. Pasalnya, dia lebih tahu produk apa yang diinginkan di pasaran. Dengan begitu, dia juga akan lebih memiliki peluang untuk mengembangkan bisnisnya. Yang ketiga, sumber daya manusia atau kreativitas. Sumber daya manusia atau kreativitas merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dan berjalannya bisnis. Mereka dapat membantu kamu mengembangkan bisnis jika diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang selanjutnya ada masalah yang dihadapi. Berbeda dengan sumber peluang usaha yang sudah disebutkan di atas, masalah yang dihadapi adalah sumber peluang usaha yang datang dari faktor eksternal. Masalah atau fenomena yang terjadi di sekitar kita dapat dimanfaatkan menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis. Yang terakhir, permintaan pasar. Permintaan pasar dapat menjadi sumber peluang usaha yang berasal dari faktor eksternal karena pengusaha dapat melihat besarnya permintaan pasar sehingga dapat menciptakan produk yang sesuai dan diinginkan oleh pasar. Nah, bagaimana cara mengembangkan sumber peluang usaha? Langkah-langkah untuk mengembangkan ide dan peluang usaha mencangkup banyak hal, mulai dari melakukan riset, menyamakan persepsi dan ide kepada semua orang yang terlibat di dalam bisnis, hingga berhubungan dengan pelanggan secara langsung. Jika diuraikan satu persatu, langkah-langkah mengembangkan ide dan peluang usaha antara lain, yang pertama, melakukan riset. Ada berbagai riset atau analisis yang dilakukan untuk mengembangkan ide dan peluang usaha. Oleh karena itu, cara pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan melakukan riset, baik itu tentang pasar, pesaing, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada membuat rencana bisnis. Setelah melakukan riset, selanjutnya kamu perlu membuat rencana bisnis berdasarkan sumber peluang usaha yang telah ditemukan.
Dalam mengembangkan ide dan peluang usaha, rencana bisnis ini meliputi perencanaan keuangan, konsep bisnis, sumber daya yang diperlukan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada melakukan pemasaran yang tepat. Pemasaran atau promosi dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya adalah dengan menggunakan internet dan media sosial atau pemasaran digital. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan konsumen. Menjaga interaksi dan komunikasi yang baik dengan konsumen merupakan salah satu cara untuk mengembangkan ide dan peluang usaha. Cara terbaik untuk mendapatkan insight mengenai apa yang harus dikembangkan pada sebuah produk adalah dengan mendengarkan masukan-masukan pelanggan, sama halnya dengan ide dan peluang usaha. Dan yang terakhir, mampu beradaptasi dengan pasar. Dengan mengetahui apa saja yang sedang terjadi di pasar, kamu bisa lebih bijak dalam menentukan langkah selanjutnya dalam memanfaatkan sumber peluang usaha yang sudah ditemukan. Sebagai contoh, kamu dapat mengetahui langkah mana yang lebih baik antara melakukan inovasi produk atau malah membuat produk baru dari apa yang sedang terjadi di pasar. Nah, demikianlah pembahasan mengenai bagaimana mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelin Kobang dengan NIM 1012033 dari kelas 4 BKBG. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sumber-sumber ide bisnis. Saya menjelaskan materi ini dengan tujuan agar supaya mahasiswa lebih memahami sumber-sumber ide bisnis. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, sumber-sumber ide bisnis. Dari mana sumber ide bisnis itu berasal? Itu dapat berasal dari keterampilan atau hobi sendiri, pengalaman atau permasalahan pribadi dengan orang lain, pengalaman kerja sebelumnya, konferensi dan pameran, dan yang terakhir riset pasar. Anda mungkin juga tertarik untuk mengadopsi model bisnis luar negeri ke pasar lokal Anda. Itu juga adalah alternatif yang mudah untuk menghasilkan beberapa ide. Beberapa pengusaha pemula di negara berkembang mengadopsi model bisnis di negara maju dan mengaplikasikannya di negara mereka. Meski cara kerja bisnis mereka berbeda, namun konsep bisnis mereka relatif mirip. Contohnya adalah Gojek di Indonesia, yang mana meniru model bisnis Uber di Amerika Serikat. Cara lainnya adalah dengan membaca laporan riset pasar. Di situ, peneliti mungkin mengungkap beberapa peluang bisnis untuk digarap dan beserta potensi pasarnya. Misalnya, beberapa survei mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi oleh banyak orang, yang mana dapat membuka wawasan untuk bisnis baru. Meski mungkin informasinya tersirat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama. Saya dari kelas 4 BKBG. Ingin membuat video makalah tentang kewirausahaan. Adapun isi makalah dari saya adalah sebagai berikut. Oke, kita masuk di pembahasan mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sumber peluang usaha, seperti faktor eksternal dan internal. Peluang usaha dapat dikatakan sebagai momen bagi para pengusaha untuk memajukan usaha yang telah mereka bangun. Dengan begitu, bisnis bisa berkembang dan mendapatkan banyak konsumen baru. Seperti yang telah disebutkan, sumber peluang dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Pada sumber peluang usaha yang berasal dari faktor internal merupakan peluang usaha yang datang dalam lingkup bisnis, sedangkan sumber peluang usaha yang berasal dari faktor eksternal adalah peluang usaha yang datang dari luar lingkungan bisnis. Biasanya sumber peluang usaha dari faktor eksternal adalah pengalaman pribadi seorang pengusaha. Berikut ini beberapa hal yang dapat menjadi sumber peluang usaha, baik dari internal maupun eksternal, yaitu 1. Wawasan dan pengetahuan. Wawasan atau pengetahuan merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal. Seorang pengusaha atau wirausahawan membutuhkan wawasan dan pengetahuan yang luas untuk dapat mengembangkan bisnis yang dijalankan. Yang kedua, pengalaman di dunia bisnis. Pengalaman di dunia bisnis merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal. Seseorang yang memiliki pengalaman sebelumnya di dalam dunia bisnis tentu akan lebih terampil dalam mengelola bisnisnya. Pasalnya, dia lebih tahu produk apa yang diinginkan di pasaran.
Dengan begitu, dia juga akan lebih memiliki peluang untuk mengembangkan bisnisnya. Oke, kita masuk di nomor 3, sumber daya manusia atau kreativitas. Sumber daya manusia atau kreativitas merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dan berjalannya bisnis. Mereka dapat membantu kamu mengembangkan bisnis jika diberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya. Keempat, masalah yang dihadapi. Berbeda dengan sumber peluang usaha yang sudah disebutkan di atas, masalah yang dihadapi adalah sumber peluang usaha yang datang dari faktor eksternal. Masalah atau fenomena yang terjadi di sekitar kita dapat dimanfaatkan menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis. Yang kelima, permintaan pasar. Permintaan pasar dapat menjadi sumber peluang usaha yang berasal dari faktor eksternal, karena pengusaha dapat melihat besarnya permintaan pasar sehingga dapat menciptakan produk yang sesuai dan diinginkan oleh pasar. Baik, itulah tadi video makalah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najari Talengkera. Sekarang saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Mengidentifikasi Sumber-Sumber Ide Bisnis. Bab 1, Pembahasan 1. Ide bisnis. Ide bisnis adalah buah pikir manusia yang muncul karena adanya suatu pengamatan yang secara rasional dianggap logis dan memiliki nilai manfaat baru. Ide bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi. Berikut sumber ide bisnis. 1. Kebutuhan dan permintaan pasar. Yang kedua, keahlian dan keterampilan. Ketiga, hobi dan minat. Keempat, kreativitas. Kelima, jaringan dan relasi. Keenam, ATM atau alat atau amati, tiru, modifikasi. Yang ketujuh, nasihat atau saran. Kedelapan, pengalaman dan pekerjaan. Kesembilan, penemuan secara tidak sengaja. Berikut teknik mendapatkan ide bisnis menurut Douglas tahun 1996, yaitu yang pertama teknik tukar pikiran, yang kedua teknik berandai-andai atau mengumpamakan sesuatu yang akan terjadi, yang ketiga teknik kawin silang, yang keempat itu teknik keingintahuan. Berikut konsep bisnis. 1. Membuat konsep bisnis yang unik. Yang kedua, bisa memulai mencari ide untuk konsep bisnis dimulai dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, perhatikan problem yang dialami kebanyakan orang. Yang keempat, temukan solusi di mana solusi ini akan diminati banyak orang untuk menghilangkan problem tersebut. Yang berikut menciptakan konsep bisnis. Terdiri dari 1. Melihat masalah di lingkungan sekitar. Kedua, tajam memanfaatkan peluang. Yang ketiga, memilih peluang usaha sesuai potensi. Yang keempat, memberikan nilai tambah. Yang kelima, berpikir berbeda dan kreatif. Yang keenam, berinovasi. Bab 2, kesimpulan. Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Penciptaan suatu ide bisnis merupakan salah satu faktor penting dalam memulai sebuah bisnis. Sekian dan terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sofian Gatianago dengan NIM 21012058. Saya dari kelas 4 BKBG akan mempresentasikan sebuah makalah dengan topik mengidentifikasikan sumber-sumber ide bisnis. Setiap orang memiliki potensi untuk mengembangkan ide bisnis yang unik dan berbeda. Namun, tidak semua orang mampu mengidentifikasikan sumber ide bisnis yang tepat. Dalam makalah ini akan dijelaskan beberapa sumber ide bisnis yang dapat membantu dalam mengembangkan bisnis. Sumber-sumber ide bisnis. Yang pertama, kebutuhan pasar. Salah satu sumber utama ide bisnis adalah kebutuhan pasar. Melakukan riset pasar dan memahami kebutuhan dan permintaan konsumen dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang bisnis yang mungkin terlewatkan. Dalam memenuhi kebutuhan pasar, Anda dapat membuat produk atau layanan
yang dibutuhkan oleh pasar atau meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, hobi atau minat pribadi. Hobi atau minat pribadi juga dapat menjadi sumber ide bisnis yang potensial. Misalnya jika Anda memiliki minat dalam olahraga, Anda dapat mempertimbangkan untuk membuka toko perlengkapan olahraga atau membuka gym atau studio yoga. Yang ketiga, pengalaman kerja. Pengalaman kerja juga dapat menjadi sumber ide bisnis. Mungkin ada peluang bisnis yang dapat Anda identifikasi dari pengalaman kerja sebelumnya, baik dalam hal layanan atau produk tertentu, atau dalam pengalaman di bidang pemasaran atau manajemen bisnis. Yang keempat, perubahan sosial atau teknologi. Perubahan sosial atau teknologi dapat memberikan peluang bisnis yang signifikan dalam era digital. Misalnya peluang bisnis yang berkaitan dengan teknologi seperti aplikasi mobile e-commerce atau media sosial semakin meningkat. Yang kelima, kemitraan atau kerjasama. Kemitraan atau kerjasama dengan orang atau perusahaan lain juga dapat membuka peluang bisnis baru. Melalui kemitraan atau kerjasama, Anda dapat mengembangkan ide bisnis yang lebih besar dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Yang terakhir, membaca dan penelitian. Membaca dan penelitian tentang industri tertentu atau tren pasar dapat membantu mengidentifikasi peluang bisnis yang potensial. Anda dapat menemukan ide bisnis baru dengan memahami bagaimana industri beroperasi atau dengan mempelajari tren dan perubahan di pasar. Simpulannya, mengidentifikasi sumber ide bisnis yang tepat membantu dalam mengembangkan bisnis yang sukses. Beberapa sumber ide bisnis yang dapat Anda gunakan adalah kebutuhan pasar, hobi atau minat pribadi, pengalaman kerja, perubahan sosial atau teknologi, kemitraan atau kerjasama, dan membaca serta penelitian tentang industri atau tren pasar. Penting untuk terus mengembangkan ide bisnis baru dan kreatif agar bisnis dapat berkembang dan mengikuti perkembangan pasar dan industri. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama Badjo dari kelas 4B KBG. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendefinisikan sumber-sumber ide bisnis. Mendefinisikan sumber-sumber ide bisnis, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi sumber peluang usaha seperti faktor eksternal dan internal. Peluang usaha dapat dikatakan sebagai momen bagi para pengusaha untuk memajukan usaha yang telah mereka bangun. Dengan begitu, bisnis bisa berkembang dan mendapatkan banyak konsumen baru. Seperti yang telah disebutkan, sumber peluang dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Pada sumber peluang, usaha yang berasal dari faktor internal merupakan peluang usaha yang datang dari dalam lingkungan bisnis. Sedangkan sumber peluang usaha yang berasal dari faktor eksternal adalah peluang usaha yang datang dari luar lingkungan. Biasanya sumber peluang usaha dari faktor eksternal adalah pengalaman pribadi seorang pengusaha. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menjadi sumber peluang usaha. Yang pertama itu ada wawasan atau pengetahuan. Wawasan atau pengetahuan merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal. Seorang pengusaha atau wirausahawan membutuhkan wawasan dan pengetahuan yang luas untuk dapat mengembangkan bisnis yang dijalankan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mary Cecilia Morai dengan NIM 2101234 dari kelas 4B Konstruksi Bangunan dan Gedung. Baiklah, saat ini saya akan membahas mengenai makalah entrepreneurship dengan topik mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sumber peluang usaha, seperti faktor eksternal dan internal. Peluang usaha dapat dikatakan sebagai momen bagi para pengusaha untuk memajukan usaha yang telah mereka bangun. Dengan begitu, bisnis bisa berkembang dan mendapatkan banyak konsumen baru. Seperti yang telah disebutkan, sebuah peluang dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal.
pada sumber peluang usaha yang berasal dari faktor internal merupakan peluang usaha yang datang dari dalam lingkungan bisnis. Sedangkan sumber peluang usaha yang berasal dari faktor eksternal adalah peluang usaha yang datang dari luar lingkungan bisnis. Biasanya sumber peluang usaha dari faktor eksternal adalah pengalaman pribadi seorang pengusaha. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menjadi sumber peluang usaha baik dari internal maupun eksternal. Yang pertama, wawasan atau pengetahuan. Wawasan atau pengetahuan merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal. Seorang pengusaha atau wirausahawan membutuhkan wawasan dan pengetahuan yang luas untuk dapat mengembangkan bisnis yang dijalankan. Yang kedua, ada pengalaman di dunia bisnis. Pengalaman di dunia bisnis merupakan sebuah peluang usaha yang datang dari faktor internal. Seseorang yang memiliki pengalaman sebelumnya di dalam dunia bisnis tentu akan lebih terampil dalam mengelola bisnisnya. Pasalnya, dia lebih tahu produk apa yang diinginkan di pasaran. Dengan begitu, dia juga akan lebih memiliki peluang untuk mengembangkan bisnisnya. Yang ketiga, sumber daya manusia atau kreativitas. Sumber daya manusia atau kreativitas merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dan berjalannya bisnis. Mereka dapat membantu kamu mengembangkan bisnis jika diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang selanjutnya ada masalah yang dihadapi. Berbeda dengan sumber peluang usaha yang sudah disebutkan di atas, masalah yang dihadapi adalah sumber peluang usaha yang datang dari faktor eksternal. Masalah atau fenomena yang terjadi di sekitar kita dapat dimanfaatkan menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis. Yang terakhir, permintaan pasar. Permintaan pasar dapat menjadi sumber peluang usaha yang berasal dari faktor eksternal karena pengusaha dapat melihat besarnya permintaan pasar sehingga dapat menciptakan produk yang sesuai dan diinginkan oleh pasar. Nah, bagaimana cara mengembangkan sumber peluang usaha? Langkah-langkah untuk mengembangkan ide dan peluang usaha mencangkup banyak hal, mulai dari melakukan riset, menyamakan persepsi dan ide kepada semua orang yang terlibat di dalam bisnis, hingga berhubungan dengan pelanggan secara langsung. Jika diuraikan satu persatu, langkah-langkah mengembangkan ide dan peluang usaha antara lain, yang pertama, melakukan riset. Ada berbagai riset atau analisis yang dilakukan untuk mengembangkan ide dan peluang usaha. Oleh karena itu, cara pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan melakukan riset, baik itu tentang pasar, pesaing, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada membuat rencana bisnis. Setelah melakukan riset, selanjutnya kamu perlu membuat rencana bisnis berdasarkan sumber peluang usaha yang telah ditemukan. Dalam mengembangkan ide dan peluang usaha, rencana bisnis ini meliputi perencanaan keuangan, konsep bisnis, sumber daya yang diperlukan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada melakukan pemasaran yang tepat. Pemasaran atau promosi dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan internet dan media sosial atau pemasaran digital. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan konsumen. Menjaga interaksi dan komunikasi yang baik dengan konsumen merupakan salah satu cara untuk mengembangkan ide dan peluang usaha. Cara terbaik untuk mendapatkan insight mengenai apa yang harus dikembangkan pada sebuah produk adalah dengan mendengarkan masukan-masukan pelanggan, sama halnya dengan ide dan peluang usaha. Dan yang terakhir, mampu beradaptasi dengan pasar. Dengan mengetahui apa saja yang sedang terjadi di pasar, kamu bisa lebih bijak dalam menentukan langkah selanjutnya dalam memanfaatkan sumber peluang usaha yang sudah ditemukan. Sebagai contoh, kamu dapat mengetahui langkah mana yang lebih baik antara melakukan inovasi produk atau malah membuat produk baru dari apa yang sedang terjadi di pasar. Nah, demikianlah pembahasan mengenai bagaimana mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Sekian dan terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Frani Rory dengan NIM 21012047, kelas 4 BKBG.
Saat ini saya akan memaparkan makalah mengenai menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis. Pentingnya membangun ide bisnis. Ya, yang pertama, menentukan arah bisnis. Ide bisnis dapat membantu Anda menentukan arah bisnis. Dengan memiliki ide bisnis yang jelas, Anda dapat mengembangkan rencana bisnis yang sesuai dengan visi dan misi bisnis Anda. Ide bisnis yang tepat dapat membantu Anda fokus pada tujuan bisnis dan menghindari kebingungan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, menentukan target pasar. Membangun ide bisnis yang tepat juga dapat membantu Anda menentukan target pasar. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan pasar, Anda dapat mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang menarik yaitu menarik pelanggan yang tepat dan memaksimalkan potensi pasar. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Ide bisnis yang unik dan inovatif dapat membantu meningkatkan daya saing bisnis Anda. Dalam persaingan yang ketat, memiliki ide bisnis yang berbeda dapat membantu bisnis Anda menonjol dan menarik perhatian konsumen. Ide bisnis yang tepat dapat membantu Anda membangun citra merek yang kuat dan membedakan bisnis Anda dari pesaing. Yang keempat, menentukan strategi pemasaran. Membangun ide bisnis yang tepat juga menentukan strategi pemasaran yang efektif. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, Anda dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dan menarik perhatian konsumen. Ini akan membantu Anda mempromosikan produk atau layanan dengan efektif dan mencapai target pasar Anda. Yang kelima, meningkatkan peluang keberhasilan. Ide bisnis yang tepat dapat membantu meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Dengan memiliki ide bisnis yang sesuai dengan kebutuhan, Anda dapat meningkatkan peluang bisnis Anda untuk berhasil. Selain itu, memiliki ide bisnis yang unik dan inovatif dapat membantu bisnis Anda bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Kesimpulannya, membangun ide bisnis yang tepat sangat penting dalam memulai bisnis. Ide bisnis yang tepat dapat membantu menentukan arah bisnis, menentukan target pasar, meningkatkan daya saing, menentukan strategi pemasaran yang efektif, dan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan ide bisnis yang unik, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar untuk memulai bisnis yang sukses. Demikian presentasi saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deborah Firsa Bangki, NIM 21012035, kelas 4B KBG. Di sini saya akan membahas tentang mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Ide bisnis adalah sebuah pikir manusia yang muncul karena adanya suatu pengamatan yang secara rasional dianggap logis dan memiliki nilai manfaat baru. Sumber ide bisnis. Yang pertama ada kebutuhan dan permintaan pasar. Kejelian seseorang melihat kebutuhan dan permintaan pasar merupakan peluang untuk memulai bisnis. Yang kedua, keahlian dan keterampilan. Sedikit sekali orang yang memiliki keahlian, oleh karenanya ide bisnis yang bersumber dari keahlian. Yang ketiga, hobi dan minat. Sumber ide bisnis berdasarkan hobi akan menjadikan seorang bersemangat dalam melakukan bisnis. Yang keempat, kreativitas. Kreativitas seseorang dalam menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi orang banyak merupakan sumber ide bisnis. Yang kelima, jaringan dan relasi. Bersilaturahmi merupakan kunci akan datangnya rezeki berupa relasi yang membentuk jaringan. Yang keenam, ATM. Bisnis yang dimulai ATM atau amati, tiru, dan modifikasi merupakan bisnis yang paling mudah dilaksanakan. Yang ketujuh, nasihat atau saran. Mencari ide saran dengan cara meminta nasihat dari orang-orang yang sukses dalam bisnis adalah langkah baik. Yang kedelapan, pengalaman dan pekerjaan. Pengalaman diri sendiri atau orang lain bisa menjadi guru yang baik dan sumber ide bisnis. Yang kesembilan, penemuan secara tidak sengaja.
Jenis ide bisnis ini dapat terjadi ketika seseorang melihat sesuatu atau benda yang dapat membangkitkan daya imajinasi. Konsep bisnis. Membuat konsep bisnis yang unik adalah tentang ide yang cemerlang dan terkesan berbeda. Bisa mulai mencari ide untuk konsep bisnis dimulai dari lingkungan sekitar. Perhatikan problem yang dialami kebanyakan orang. Setelah itu temukan solusinya, di mana solusinya ini akan diminati banyak orang untuk menghilangkan problem tersebut. Demikian hasil pembahasan saya, diucapkan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Atmaja dengan NIM 210122041, kelas 4B Konstruksi Bangunan Gedung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang sumber-sumber ide bisnis. Beberapa orang tidak memulai bisnis karena tidak tahu bagaimana memulainya atau bahkan bingung mencari ide-ide bisnis. Mereka lebih suka bekerja di sebuah perusahaan mapan daripada mencari peluang bisnis dan memulainya, yang mana penuh dengan ketidakpastian. Sumber ide bisnis berasal dari keterampilan atau hobi sendiri. Keterampilan atau hobi adalah sumber untuk menghasilkan uang. Pengalaman atau permasalahan pribadi dan orang lain. Permasalahan atau pengalaman masa lalu tidak hanya menjadi pelajaran, tapi mungkin juga membuka peluang ide untuk membuka bisnis baru. Pengalaman kerja sebelumnya. Ketika Anda bekerja, Anda dapat menemukan berbagai peluang bisnis. Misalnya, itu bisa dengan memonetisasi keahlian yang Anda dapatkan selama bekerja. Konferensi dan pameran. Menghadiri acara pameran, konferensi atau pameran dagang adalah tempat bagus untuk membuka wawasan dan menemukan peluang bisnis. Yang berikutnya adalah riset pasar. Internet membuka banyak peluang bisnis. Anda dapat berselancar untuk menemukan berbagai ide bisnis. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Harap kritikan dan saran dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Angel Mangatore dari kelas 4 BKBG dengan NIM 210122065. Sekarang saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Mengidentifikasi Sumber-Sumber Ide Bisnis. Pertama, pengertian ide bisnis. Ide bisnis adalah buah pikir manusia yang muncul karena adanya suatu pengamatan yang secara rasional dianggap logis dan memiliki nilai manfaat baru. Selanjutnya yaitu sumber ide bisnis. Yang pertama, kebutuhan dan permintaan pasar. Kejelian seseorang melihat kebutuhan dan permintaan pasar merupakan peluang untuk memulai bisnis. Yang kedua, keahlian dan keterampilan. Sedikit sekali orang yang memiliki keahlian, oleh karenanya ide bisnis yang bersumber dari keahlian. Yang ketiga, hobi atau minat. Sumber ide bisnis berdasarkan hobi akan menjadikan seseorang bersemangat dalam melakukan bisnis. Yang keempat, kreativitas. Kreativitas seseorang dalam menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi orang banyak merupakan sumber ide bisnis. Yang kelima, jaringan dan relasi. Bersilaturahmi merupakan kunci akan datangnya rezeki berupa relasi yang akan membentuk jaringan. Selanjutnya, teknik mendapatkan ide bisnis menurut Douglas tahun 1996. Yang pertama, tukar pikiran, yaitu melalui diskusi, rapat, sharing, atau aktivitas lain yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu. Yang kedua, berandai-andai atau mengumpamakan sesuatu akan terjadi, mengubah mimpi menjadi kenyataan, juga merupakan teknik mendapatkan ide bisnis. Yang ketiga, kawin silang, yaitu suatu upaya bertukar pikiran mengenai ide yang masing-masing sudah dimiliki untuk menghasilkan ide yang lain. Dan yang keempat, keingintahuan, yaitu dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. Selanjutnya yaitu konsep bisnis. Yang pertama, membuat konsep bisnis yang unik adalah tentang ide yang cemerlang dan terkesan berbeda. Yang kedua, bisa mulai mencari ide untuk konsep bisnis dimulai dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, perhatikan problem yang dialami kebanyakan orang. Dan yang keempat, setelah itu temukan solusinya, di mana solusi ini akan diminati banyak orang untuk menghilangkan problem tersebut. Selanjutnya yaitu menciptakan konsep bisnis.
Yang pertama, melihat masalah di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar Anda banyak orang yang suka makanan instan. Tentu makanan instan tidak sehat. Anda bisa menciptakan konsep bisnis makanan instan tapi sehat dan higienis. Yang kedua, tajam memanfaatkan peluang. Peluang terkadang datang di waktu di mana Anda belum siap. Menganalisa masalah dan peluang menjadi sebuah kunci untuk bisa melahirkan konsep bisnis. Ini tidak mudah karena membutuhkan ketajaman, tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Dan yang ketiga, memilih peluang usaha sesuai potensinya. Peluang bisa saja banyak, dengan menganalisa banyak masalah akan menemukan banyak peluang usaha. Namun tidak harus memulai dengan skala besar dan menangkap semua peluang.